Ya, teman-teman, persiapan masuk lagi 100 ekor anakan ayam ya. Kita berupaya agar yang masuk itu kisaran 2 minggu sampai 3 minggu, teman-teman. Nah, terlebih dahulu teman-teman, pembelajaran untuk kandang, teman-teman. Ini benar-benar harus steril. Saya tidak menggunakan disinfektan, tetapi saya menggunakannya secara manual supaya virusnya ataupun bakteri-bakteri yang terkandung di dalam kandang ini yang bekas panen kemarin itu mati total, teman-teman, secara instan. Terlebih dahulu nanti saya akan praktekkan bagaimana saya mengibarkan kobaran api di dalam dan menimbulkan asap. Dan paling spesifik, teman-teman, jikalau kita melakukan pembakaran seperti ini, apalagi menggunakan serbuk kayu, itu akan mengundang dioksidan, teman-teman. Nanti apabila ayam sudah masuk, ceker-ceker, mereka termakan ataupun debu arang itu dari pembakaran serbuk kayu itu sangat bagus sekali untuk daya tahan tubuh mereka, teman-teman. Nah, di sini ada di belakang rumah, ukurannya tidak terlalu besar, dua setengah meter saja, teman-teman. Ya, hampir 2 kali 3 meter ya. Nah, ini akan masuk 100 ekor ayam, anakan yang usia 2 minggu ataupun 3 minggu, teman-teman. Nah, persiapannya seperti ini agar nanti ayam tidak ada yang terkena virus akibat kandang yang lama ya. Artinya setelah kita bongkar, kemarin sudah masuk merasa proses panen, yang di sini diletakkan 100 ekor juga, itu benar-benar steril, teman-teman. Nah, mudah saja. Lakukan pembakaran di dalam, setiap ujungnya itu bagaimana tadi kotoran-kotoran yang ada di kandang ini itu semua dibersihkan sampai betul-betul kering, teman-teman. Nah, sengaja saya membakarnya di dekat batu ini supaya menimbulkan panas di kandang ini. Begitu juga kalaupun ada bakteri-bakteri virus ataupun jamur yang melekat di dinding-dinding ataupun di seng, itu dibantai semua oleh asapnya, teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, itu makanya di bawah tadi disediakan triplek yang sudah ada baranya, teman-teman. Nah, selanjutnya tinggal kita kibas-kibas saja. Nah, kibas-kibas sampai menimbulkan asap, begitu juga menimbulkan apinya, teman-teman. Seperti yang saya katakan tadi, ini bagus sekali kalau misalnya sudah terjadi pembakaran seperti ini, menimbulkan serbuk arang, dan apabila itu ditermakan oleh ayam, itu bagus untuk dioksidan ayam itu sendiri. Nih, ini tinggal dikibas-kibas saja, nanti dia akan menjalar. Nah, seperti itu, teman-teman. Kalian harus bisa praktekkan ini di tempat kalian supaya jangan asal masuk saja, agar nanti seminggu ke depan ataupun rentannya ayam itu begitu masuk kandang baru itu akan mudah sekali terkena virus ataupun bakteri ataupun jamur, teman-teman, dari kandang yang lama. Karena kemarin itu baru proses panen, artinya ayam dewasa yang sudah masuk itu menimbulkan kotoran, dari kotoran itu menimbulkan jamur, ada pakan-pakan sisa, dan itu semua harus dibersihkan. Kenapa itu tidak berbahaya kepada ayam yang baru panen itu? Karena mereka sudah dewasa. Beda nanti kalau misalnya kita masukkan anak ayam, apalagi nanti di bawah 1 minggu ya. Artinya kalau misalnya di bawah sebulan, itu sensitif sekali, teman-teman. Perpindahan kandang, terus perubahan pakan, itu yang membuat tubuh mereka akan terkejut. Makanya kita antisipasi sebaik mungkin agar hal-hal itu kita cegah dengan tuntas ya. Artinya bisa saja menggunakan disinfektan, disemprot apa segala macam ya, tetapi itu tidak akan terjangkau ke sudut-sudut yang tidak disebar oleh disinfektan itu. Tetapi kalau kondisi asap seperti ini, nah ini sebentar ya, saya timbulkan asap seperti ini akan menjangkau ke seluruh sudut, teman-teman. Ini kalian bisa lihat sisi-sisinya tuh, ini akan menjangkau ke seluruh sudut. Nah, tinggal dilakukan kipas-kipas seperti ini. Makanya yang ditimbulkan itu kobaran bara api yang sudah ada di bawahnya. Tinggal kita kibas-kibas seperti ini saja. Nah, itu akan langsung menimbulkan asap, teman-teman. Nah, karena kan kalau misalnya serbuk kayu ini benar-benar sudah kering ya, artinya ini sangat murah sekali daripada kita menggunakan sekam padi. Sekam padi satu karung ini, isi yang karung 50 kilo, itu bisa sampai 35.000, teman-teman. Tetapi kalau serbuk kayu ini hanya Rp5.000 saja. Dan itu saya disuruh ya udah ambil saja gitu kan. Nanti ditanya saja di tempat kalian seperti apa metodenya. Yang pasti akan lebih murah daripada sekam padi, teman-teman. Dan kualitasnya juga lebih bagus kalau alas kandang itu menggunakan serbuk kayu seperti ini. Karena kalau sekam padi itu dia itu kalau misalnya kena basah, teman-teman, itu susah kali untuk kering. Dan yang kedua,
kotorannya itu melekat di situ, melengket. Tetapi kalau misalnya kita menggunakan serbuk kayu ini yang sudah itu akan menciut, dan itu menciutnya itu sekaligus menyerap kalau misalnya ada air. Nah ini, makanya dia mudah sekali terbakar. Ibarat kalau misalnya ada kotoran ayam itu bertumpuk di sini, itu langsung terserap oleh kayu ini, dan kayu ini akan menciut menjadi kecil bersama menyedot kotoran yang bercampur air itu tadi. Nah, seperti itu pembelajaran yang bisa saya sampaikan kepada kalian teman-teman. Hal yang terlihat sederhana ya, ataupun sepele, tetapi kalau misalnya ini diabaikan, satu kandang bisa ludes semuanya. Hanya menghitung waktu saja. 1 hari mati 1, 1 hari mati 2, 1 hari mati 3. Nah, itu yang membuatkan nanti kerugian yang sangat besar kepada kita, khususnya peternak ayam kampung. Nah, hal-hal sedemikian rupa itu bisa kita cegah dengan cara seperti ini. Nah, cara instan mematikan virus ataupun jamur yang ada di dalam kandang itu dengan cara seperti ini saja teman-teman. Timbulkan asap, kobaran api, benar-benar panas kondisi kandangnya, sudah selesai, finish itu. Tidak ada lagi ruang bagi virus ataupun jamur untuk melekat di kandang ini. Tuh, betul-betul steril. Nah, teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti kita sudah masukkan anak ayam ini, itu benar-benar sudah oke ya. Ini di dalam ada 100 ekor. Sebelumnya kalian pasti sudah lihat ya. Anak KUB 100 ekor yang ada di dalam kandang ini, ukurannya lebih kecil lagi, 2 kali 2 meter saja ini. Saya masukkan 100 ekor di dalam. Video sebelumnya itu sudah banyak sekali video tentang ini teman-teman. Bahkan pakannya seperti apa, campuran minumannya seperti apa, terus ada jamunya untuk daya tahan tubuhnya. Itu banyak sekali pembelajaran yang sudah saya sampaikan kepada kalian melalui channel Jari Pelawi ini. Kemarin ada juga yang di kolom komentar bertuliskan teman-teman, hati-hati bagaimana pembelajaran yang disampaikan oleh YouTube gitu ya. Jadi saya ingin menangkis ya. Saya menyampaikan informasi kepada kalian, khususnya di peternakan Jari Pelawi ini, itu saya disclaimer dulu, tidak ada hoax. Yang saya ceritakan kepada kalian inilah berdasarkan pengalaman yang sudah saya dapatkan. Artinya saya bukan membuat narasi ataupun membuat pernyataan berdasarkan asumsi-asumsi liar. Nah, karena di tempat saya ini sudah beberapa kali panen ya, sudah beberapa periode lah, sudah capek lah teman-teman ya. Nah, jadi pembelajaran yang mungkin saya sampaikan kepada kalian itu berdasarkan pengalaman saya. Seperti saya menggunakan chopper tuh yang tong warna putih, khususnya untuk pembuatan pakan alternatif, karena saya 50% menggunakan batang pisang ya. Untuk 1 bulan, usia 1 bulan 1 minggu ke atas saya sudah menggunakan pakan alternatif teman-teman. Saya chopper pakai itu 50% batang pisang, 50% lagi campuran dari dedak ikan, dedak padi, pur 511 sama dedak jagung ataupun tepung jagung teman-teman. 4 bahan itu saya campur, terus 50% lagi batang pisang yang sudah saya cacah. Mudah saya lakukan karena saya menggunakan tong itu. Itu sudah hampir setahun saya pakai, tidak pernah rusak. Mata visionya masih sangat tajam sampai sekarang, tidak pernah saya bongkar-bongkar. Hanya 70 watt, ramah sekali untuk skala rumahan ya. Artinya tidak akan membengkak untuk biaya listriknya teman-teman. Nah, pembelajaran-pembelajaran seperti itulah yang saya sampaikan kepada kalian, bukan menimbulkan narasi-narasi asal-asalan gitu teman-teman. Jadi yang berkomentar seperti itu, ya mungkin dia mendapatkan pengalaman kemarin dari YouTube yang lain ya. Di YouTube yang lain dia mendapatkan satu informasi, terus dia terapkan, mungkin mendapatkan kerugian kepada dia. Makanya tidak salah juga kalau memang dia komentar seperti itu. Tapi makanya saya disclaimer tadi di dalam video ini, di awal sudah saya katakan, saya ini bukan seperti itu teman-teman. Tujuan saya benar-benar supaya nanti kesuksesan, kalau kalian memulai peternakan ayam kampung ini ataupun yang sudah berjalan, itu kegagalannya saya upayakan kalian mendapatkan kecil saja kegagalannya. Kalau bisa tidak ada kegagalan teman-teman. Nah, karena saya senang juga kalau misalnya kalian di dunia peternakan ayam kampung di daerah masing-masing bisa berkembang, bisa sampai 2.000-an, 3.000-an ayamnya kan. Nah, itu sudah masuk ke skala profesional. Kalau sudah skala profesional seperti itu, pastinya melalui tahapan-tahapan seperti ini, alas kandang, terus diperhatikan pakannya seperti apa, usia ayam umur berapa, terus pakannya harus seperti apa. Bahkan di kondisi hujan dan di kondisi panas, itu berbeda pada saat kita memberikan pakannya. Apalagi yang sudah menggunakan pakan alternatif. Nah, hal-hal sepele seperti itu bisa mengakibatkan fatal. Contohnya misalnya kalau misalnya kalian memberikan kondisinya hujan ataupun sering hujan ya, artinya cuacanya dingin, itu kalian menggunakan pakan basah.
pakan alternatifnya terlalu banyak air ataupun terlalu banyak air cucian berasnya yang kalian aduk itu benyak-benyak ataupun basah, dan itu fatal teman-teman. Kenapa fatal? Karena kondisinya di musim penghujan ataupun musim dingin itu pencernaan ayam itu lambat. Kalau sudah lambat, dia akan lama di tembolok. Pakan basah itu cenderung basi. Makanya di tembolok mereka itu akan basi, menimbulkan jamur. Dari jamur itu menimbulkan bakteri. Dari bakteri itu menyebabkan daya tahan tubuhnya terserang. Makanya mereka lemas. Tertahan di tembolok, tidak dikirim ke empelah. Karena di empelah lah digiling untuk mendapatkan nutrisi ke tubuh mereka. Di situ dibagi di empelah itu. Makanya jangan heran di empelah itu ada batu kecil-kecil. Mereka patok, mereka letakkan di empelah itu sebagai gigi untuk menghancurkan semua makanan yang masuk dari tembolok, dan dari tembolok dikirim ke empelah. Nah, itu pembelajaran yang secara ilmiah saya sampaikan kepada kalian, bukan berdasarkan asumsi liar. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman yang baru bergabung di channel ini, wajar saja mungkin ya dia curiga gitu ya. Tetapi kalau yang sudah subscribe lama itu seperti kayak Lai yang sering ada komen itu ya. Terus banyak lagi yang teman-teman kita yang ada di Kebumen, di Jawa Barat, itu banyak sekali sudah subscriber kita yang sudah sharing, bahkan yang sudah memakai mesin chopper itu yang saya sudah sertakan di deskripsi ini, mereka tidak kecewa teman-teman. Memang betul-betul real saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya rekomendasikan kepada kalian. Seperti itu teman-teman. Kita membuat suatu hubungan walaupun kita tidak bertatap muka, tetapi kita bisa komunikasi lewat kolom komentar. Artinya apapun keluhan di tempat kalian, silakan tumpahkan saja di kolom komentar teman-teman. Nanti saya akan menjawabnya berdasarkan pengalaman. Contoh misalnya ada keluhan matanya merah ataupun hidungnya berair, matanya berair. Itu apa penyebabnya dan bagaimana solusinya, saya akan jawab nanti. Makanya tanyakan saja di kolom komentar. Apapun itu mengenai dunia peternakan ayam kampung, saya akan menjawabnya berdasarkan pengalaman saya. Semangat terus untuk dunia peternakan ayam kampung ya teman-teman. Jangan lupa like-nya juga untuk video ini agar statistik YouTube itu tersebar ya secara sistem. Jika kalian aktif di kolom komentar, maka video ini akan tersebar secara sistem oleh YouTube. Terima kasih teman-teman yang sudah menjalankan, yang sudah menonton, yang sudah mampir ya di channel ini, mendapatkan edukasi. Sama-sama kita belajar, bukan menggurui, tetapi berbagi pengalaman kepada kalian semuanya. Salam kasih dari Jari Pelawi.